Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menambah tabungan pahala kita yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita di alam akhirat nanti. Tentu tahapan awal untuk menuju alam akhirat adalah alam barzakh, alam kubur. Di alam kubur bisa saja usia kita 3000 tahun. Nabi kita Muhammad SAW usianya di alam barzakh sudah lebih 1400 tahun yang lalu. Nah ini kehidupan di dunia yang sebentar, kita terus dimotivasi untuk menabung. Nah, kehidupan akhirat yang bisa begitu lama dan abadi yang diawali dengan alam kubur tadi itu bisa jadi ribuan tahun. Kita tentunya wajib cerdas. Kenapa? Ya kita siapkan untuk kehidupan di sana yang panjang ini tentu dengan tabungan pahala yang paling banyak nilainya, tabungan pahala nominalnya, tabungan pahala itu adalah kajian ilmu. Julusuka sa'atan khairun min alfi raf'atin tatawu'an. Kita duduk sesaat bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah itu lebih bagus daripada salat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk itu. Makanya walaupun terasa ngantuk banget, ya kita coba untuk melawan kantuk itu dengan motivasi dan imbalan pahala yang besar tadi. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah doa kita sejak bulan Rajab Sya'ban dikabulkan. Doa kita kemarin di bulan Rajab itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kehidupan kami yang berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, lalu sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan, wafiqna bisiyamihi wa qiyamihi, dan berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami agar kami bisa melaksanakan ibadah saum dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, tentunya ketika Allah perintahkan satu perintah, pastinya begitu banyak manfaat yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Ketika Allah memberikan larangan kepada kita, satu larangan dari sekian larangan, pastinya begitu banyak mudarat, ya, bahaya yang ditimbulkan oleh apabila kita melanggar larangan tersebut. Begitu pula perintah Nabi pastinya banyak faedahnya. Begitu pula dengan larangan-larangan Nabi begitu banyak mudarat dan bahayanya. Nah, ibadah saum adalah ibadah yang juga banyak sekali manfaatnya. Dan kita usahakan puasa kita tahun ini itu lebih baik daripada puasa tahun lalu. Jangan sama, rugi. Apalagi lebih jelek, celaka kita. Nah, bagaimana caranya?
ya kita mencoba membuka, mentadaburi, membedah ayat-ayat Allah yang terkait dengan ibadah puasa. Kita lihat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan ibadah puasa ini kepada umat-umat sebelum kamu. Targetnya, tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi umat yang bertakwa, menjadi umat yang disiplin dan patuh dengan aturan dan tata tertib. Karena umat yang disiplin dan orang-orang yang berhasil dimanapun itu adalah orang-orang yang taat dan patuh. Nah makanya kalau ingin sukses, ya kita punya jiwa disiplin. Jiwa disiplin, nah bagaimana meraihnya? Lewat ibadah saum, lewat ibadah puasa. Karena memang puasa itu luar biasa membentuk kita disiplin. Walaupun nggak ada yang lihat, ya, walaupun nggak ada yang tahu, tetap kita tahan segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu bentuk disiplin yang tentunya tidak mudah dan tidak gampang. Nah ini dari ayat ini ada persyaratan utama bahwa syarat untuk mencapai puasa yang membentuk jiwa disiplin adalah iman. Iman harus betul-betul terus kita siram dan kita pupuk. Dan kita kawal. Jangan sampai ada pasilan nempel di pohon iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Pohon iman itu punya 70 sekian cabang besar dan cabang kecil. Jumlahnya dengan ranting itu 70 sekian. Kita jangan biarkan pasilan, picisan pohon-pohon yang merusak pohon iman ini, harus kita bersihkan. Nah tentunya membersihkannya dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa demikian? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah bitta'at, dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wa yanqusu bil ma'asi, kemudian dia bisa berkurang bahkan sampai titik nol pada saat ya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini nanti kita jaga terus, kita pupuk terus supaya iman kita stabil dan kalau perlu terus bertambah kualitasnya. Kemudian syarat yang kedua di ayat ini bahwa puasa yang sampai pada target mencetak jiwa disiplin adalah alaikum. Ya, alaikum itu kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu puasa. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa. Alaikum bukan ala famikum, bukan ala lisanikum. Jadi alaikum itu bukan atas mulut kita puasa itu. Puasa itu adalah menyeluruh. Jadi kalau udah bilang ala famikum atas alaikum atas kamu adalah meliputi ujung rambut yang paling atas sampai ujung kaki yang paling bawah. Dia ajak puasa, arti puasanya menyeluruh, bukan sebatas mulutnya yang menahan dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi mata kita walaupun pemandangan itu halal dilihat dibatasi. Walaupun suara itu halal didengar dibatasi. Walaupun makan dan minum itu halal dibatasi, dikurangi. Kenapa? Al halalu dawaun yanfa' qaliluhu wa yadurru katsiruhu. Yang halal itu adalah obat. Obat itu akan berguna, akan bermanfaat kalau sedikit. Tapi kalau obat itu banyak akan mematikan dan sangat membahayakan.
Obat pusing dosisnya maksimal 2 tablet, kita minum 15 tablet, mati kita. Nah, yang dihalalkan itu ada dosisnya, ada porsinya. Jangan sampai berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Nah, ini yang halal saja di bulan Ramadan kita batasi. Untuk kemudian di luar Ramadan kita nanti bisa membatasi dan bisa menghemat-hemat, ya, bisa berhemat-hemat, karena Allah sudah jadikan manusia lengkap dengan sarana dan prasarananya. Artinya makanan yang ada di dunia ini sudah cukup seluruh manusia. Cuman kenapa bisa ada yang nggak dapat? Karena di sana ada sekelompok orang yang berlebihan, bahkan sampai dibuang-buang. Ya Allah, Bapak Ibu tentunya pernah menghadiri upacara pesta pernikahan di satu gedung. Itu makanan, Masya Allah, orang makan ada 10 konter jenis makanan, semuanya dicoba. Ya, dari mulai es buahnya, es kelapanya, es-esan nih, banyak sekali jenisnya. Itu jenis minuman. Belum lagi kue-kuehan. Belum lagi jelas sayur-sayuran dan Masya Allah, dari sayur sop, sayur ini, itu semuanya. Belum daging-dagingan, belum ikan-ikanan, semuanya dicoba. Nah, itu tentunya israf, berlebihan. Sekali lagi Allah tidak pernah berbuat zalim dengan hambanya dengan kekurangan sarana dan prasarana dan persiapan logistiknya. Logistik sudah sangat siap, sudah sangat cukup oleh Allah diciptakan, dibuat, ya. Cuman manusia tadi tidak banyak yang berpuasa, menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginannya. Padahal hawa nafsu itu adalah sesuatu yang harus dikendalikan. An-nafsu katifli illam tabtimhu lam yanfatim. Hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kita tidak sapi, dia tidak akan pernah berhenti untuk meminum ASI. Sapi maksimal 2 tahun selesai sudah. Dia nangis selesai. Dia ngerengek selesai sudah. Itu maksimal. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini syarat yang kedua, puasa kita harus menyeluruh. Jangan mulutnya doang puasa, tapi matanya diumbar melihat pemandangan yang halal terus, kagak berhenti-berhenti. Nah, kalau yang haram nggak ada sama sekali. Karena yang haram itu al-haramu summun yadurru qaliluhu wa la siyama katsiruhu. Yang haram itu racun. Sedikit membahayakan, apalagi banyak, itu racun. Jadi lihat, kelihatan tuh sekali. Jadi puasa salah satunya kita melatih untuk membatasi yang dihalalkan agar jatah saudara-saudara kita tidak termakan dan tidak terambil. Ya, ini kalau sudah 2, iman dan alaikum ada, maka la'allakum tattaqun, pastinya ketakwaan, kedisiplinan akan kita dapatkan lewat ibadah saum. Itu yang pertama, target daripada puasa. Yang kedua, puasa itu bisa mengantarkan sukses besar dan menjadi terhormat sampai akhir hayat. Mana hadis dan ayat yang menjelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Bunyal Islam ala khamsin." Keselamatan, kesejahteraan, keberhasilan, ketentraman, kenyamanan hidup dibangun di atas 5 dasar. Salah satu yang 5 ini adalah as-saum. Apa saum? Al-imsak, tahan hawa nafsu. Bukan tidak boleh kita memberikan porsi untuk hawa nafsu, boleh, tapi proporsional dan
prosedural. Nah, keren. Hawa nafsu itu adalah satu karunia dan nikmat dari Allah kepada kita. Tetapi jangan diumbar, jangan terus dituruti, gak akan pernah kenyang. Lihat anak kecil, gak akan pernah berhenti dia. Tapi dengan disapi, perlahan dia paham dan berhenti akhirnya. Nah, hawa nafsu yang diumbar, na'udzubillah. Seorang ayah yang disiplin sampai akhir hayatnya oleh anaknya dikenang sepanjang hidup anak, dan anak cucu nyambung menceritakan kakek dulu Masya Allah gini disiplin luar biasa. Istri yang disiplin Masya Allah, suami sangat menghargai, anak-anak juga sangat hormat. Kemudian seterusnya pejabat yang disiplin tidak berbuat dosa sampai akhir hayat itu dicatat sebagai pahlawan, sebagai orang yang berjasa dalam lembaga dan instansi tersebut. Tapi pada saatnya hawa nafsunya dituruti, rumah udah besar, kendaraan sudah ada, Masya Allah tabungan juga banyak, nafsu dituruti, akhirnya terjebak oleh godaan setan, kepleset dia, malu. Bukan dia doang yang malu, anak cucu, anak-anak psikologisnya tersiksa karena dibully oleh teman-teman. Tuh bapak lu, tuh mak lu. Ya, nah ini tentunya kita, subhanallah, kalau nafsu kita kendalikan, nafsu kita setir, maka akan mengantar kita hidup nikmat di dunia, di akhirat masuk surga. Nah, di rumah di dunia kita nikmat bersama istri kita, bersama anak-anak kita, bersama lingkungan kita. Lingkungan juga sangat menghargai orang-orang yang disiplin dan tertib, rapih dan seterusnya. Tahan hawa nafsu. Nah, ini kemanfaat yang kedua yang Allah berikan lewat sabda Rasul bahwa kita akan sukses. Sukses sampai akhir hayat, sampai pensiun kita nyaman, gak terjebak oleh korupsi alias mencuri, tidak terjebak oleh selingkuh, na'udzubillah, kemudian tidak terjebak juga oleh perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Itu umumnya orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, dalam satu ungkapan yang sering kita dengar, sumu tasihhu wa taktasidu, puasalah Anda akan sehat dan Anda akan hemat pangkal kaya. Itu ditulis dulu di galang-galang SD di sekolah yang terbuat dari bambu. Nah, sekolah-sekolah dulu madrasah itu dibuat dari bambu, galang-galangnya itu ditulis itu hemat pangkal kaya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana bisa puasa yang mendatangkan sehat, puasa yang bisa melahirkan jiwa yang sehat, badan yang sehat, mental yang sehat? Tentunya ikut sunnah-sunnah yang Nabi contohkan. Puasa itu ikut Nabi, karena puasa itu adalah ibadah. Kalau udah ibadah jangan buat-buat sendiri. Ibadah itu ikut apa yang Nabi contohkan. Min sunanis siyam, dari sekian sunnah-sunnah puasa, yang pertama takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Jangan makan sahur jam 2:30, jam 3, setengah jam mau subuh atau mau terbit fajar atau mau imsak barulah kita makan. Makanya jangan terburu-buru, kunyah yang halus, gigi itu tekanannya itu 5 kilo lebih. Jadi gigi itu kekuatan menekannya 5 kilo. Kenapa? Karena kacang bisa halus. Coba kacang cuma ditempelin kertas enggak apa-apa. Nah, batu yang 5 kilo gesek kan itu kacang halus.
Gigi kita lebih dari 5 kilo menggesek kacang yang garing bisa halus. Sementara perut yang namanya perut besar dan usus itu lembut selembut sutra. Dia tugasnya bukan menggiling, tugasnya cuma menyaring. Kita makan sahurnya udah nggak digiling terburu-buru, nggak halus, otomatis perutnya yang nanti sakit. Karena perut tugasnya bukan menggiling, tapi dia menyaring saja, memilah mana yang vitaminat yang dibutuhkan oleh mata, oleh kulit, oleh tulang dan seterusnya. Dipilah, nanti disalurkan sana. Nah ini sahur. Jadi nanti di 3:30 kita sahur, kita makan. Setelah itu kita ke kamar kecil, udah habis minum rapi, udah istirahat, kita ke kamar kecil, sikat gigi, siwakan. Setelah siwakan kita berwudu, setelah kemudian kita menuju masjid, jalan kaki atau musola jalan kaki. Masa mau tidur sih? Sengantuk apapun, kan jalan kaki tidak mungkin tidur. Paling goyang-goyang dikit. Gak mungkin tidur. Kemudian kita masuk masjid, kita sholat sunnah, tahiyatul masjid, azan berkumandang, kita dengarkan azan, kemudian sholat qabliyah subuh yang nilai pahalanya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Itu motivasi nantinya kita tidak ngantuk. Kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kita ada kajian, alhamdulillah. Nggak ada kajian, ada Al-Quran. Ada tasbih di tangan kita. Kita baca Quran sampai syuruk muncul, matahari muncul, tambah 5 paling banyak 10 menit sholat isyraq 2 rakaat. Jadi jangan ada tidur setelah sahur, jangan ada tidur setelah makan, langsung kita tidur. Kalaupun terpaksa tidur, tidurlah setelah terbit matahari sepenggalahan. Kalau terpaksa tidur, usahakan tidak tidur sama sekali. Kenapa? Karena tidur setelah makan, coba tanya dokter. Itu kan larangan dari Nabi. Naumus subhi yursil faqra. Tidur setelah subuh, lebih-lebih setelah makan sahur, itu adalah mewariskan kefakiran, menyebabkan dia jadi fakir. Apa fakir? Ya miskin di bawahnya. Kenapa? Karena penyakit menggerogoti tubuhnya. Al-ma'iddatu baitudah, perut besar sumber segala macam penyakit dari mana? Dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita, belum disaring udah diajak bobo. Makanya tunggu sampai terbit fajar. Kalau terbit matahari, sholat sunnah isyraq 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji sempurna. Duduk sampai. Makanya terima kasih kepada DKM Masjid Misbah ini yang mengadakan kajian ini. Paling kalau ngantuk ya cuma duduk, nanti ngantuk hilang. Ya nggak apa-apa, dari duduk tidur aja. Tapi nanti lama-lama kan hilang tuh ngantuk. Bisa sholat sunat isyraq, bisa dapat pahala ta'lim, ya bisa dapat pahala tausiah, bisa mendapat pahala saling mengingatkan antara kebaikan dan kesabaran. Nah itu sahur rentetannya memang supaya kita tidak tidur setelah makan, supaya kita tidur setelah sholat subuh, supaya nanti kita tidur kalaupun terpaksa tidur ya tadi setelah terbit matahari, karena kita sangat butuh dengan sinar matahari yang perdana di awal-awal itu. Sinari badan kita dengan matahari, dengan sinar yang perdana itu, sinar-sinar awal itu, ya itu keluar. Disitulah rahasianya para petani, fisiknya jauh lebih kuat, jauh lebih sehat. Jangan mereka yang ruangan kantornya lengkap dengan AC, kemudian pagi-pagi dia tidur, berangkat masuk lagi kantor dengan AC dan seterusnya. Jauh. Kenapa? Karena mereka manfaatkan yang namanya sinar matahari, di mana itu adalah sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproses berbagai macam vitamin
dan membuang racun atau toksin yang sempat masuk dalam tubuh kita lewat sinar matahari. Di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman generasi pengikut para tabi'in, para pengikut sahabat-sahabat Nabi dan para pengikut sahabat Nabi, itu nggak ada yang namanya sakit-sakit yang model-model, dan rumah sakit nyaris tidak ada. Kenapa? Pola hidup mereka itu seperti itu. Nah, coba bayangkan Rasulullah ingatkan di makan sahur saja yang memang itu adalah ngantuk banget, karena kita bangun dari jam 2:30 kan. Habis makan ngantuk banget, tidak boleh tidur setelah salat subuh. Tapi realitanya di bulan Ramadan itu rata-rata orang habis salat subuh tidur. Akhirnya nggak sampai tuh kesehatan yang ditargetkan oleh ibadah puasa nggak masuk. Itu targetnya biar puasa ini membentuk jiwa kita sehat, badan kita sehat, mental kita sehat. Ya kalau pilek-pilek sih biasa. Nah, udzubillah kalau sakit-sakit yang model-model itu ngeri banget. Ngeri banget. Takut dah. Ya. Jadi nanti gula yang lebih dibakar oleh sinar matahari keluar. Lemak yang lebih dibakar oleh sinar matahari keluar. Kemudian racun-racun yang lain dibakar matahari keluar. Itulah pesan Rasulullah dari makan sahur diakhirkan supaya kita tidak tidur setelah makan sahur, tidak tidur setelah salat subuh, tunggu matahari terbit. Terbit tambah 5 menit sholat sunat isyraq dah 2 rakaat. Nah, itu kalau mau pulang dah. Kalau terpaksa karena capek banget tadi malam bangun dari jam 1:30, silakan qailulah, tidur sedikit. Ya, kalau kita sedang baca Quran ngantuk, ya jangan tiduran. Kalau kita baca Quran ngantuk, jangan ambil bantal. Bangun, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ngantuk banget. Keliling masjid ini aja hilang ngantuk. Sini keliling nih 3 kali putaran hilang ngantuknya. Ya kalau udah ngantuk tidur, ya pasti ngorok. Pasti. Nah, itu yang namanya takhirus sahur. Targetnya jangan ada tidur setelah makan. Nanti bayangkan di jadwal makan rutinitas kita, makan setelah sarapan pagi, setelah makan siang, setelah makan sore, jangan ada tidur. Ya kita dari bangun 2:30 sampai subuh udah ngantuk mati, dilarang tidur oleh Nabi, pesannya di situ. Ya kalau habis makan. Nah, yang kedua, kesunahan puasa itu adalah ta'jilul fitri idza gharabatis syamsu. Yang kedua, kesunahan puasa adalah mempercepat berbuka kalau sudah terbenam matahari, kalau sudah maghrib. Azan berkumandang, biasanya ibu-ibu suka pada nyuci menjelang berbuka. Emang enak di kamar kecil kamar nyuci air kan, nggak terasa lapar. Tadulah tanggung 2 biji lagi nih. Nah, jangan itu. Cepat berbuka, dan berbuka bukan makan. Berbuka yang membatalkan puasa minimal dengan 1 butir korma, maksimal dengan 7 butir korma. Kalau ada kormanya. Kalau nggak ada, ya bisa dengan sepotong paya kecil. Kalau paya nggak ada, bisa dengan buah yang manis, pokoknya yang manis-manis. Ya, kalau potongan ukuran korma berarti 3 potong kayak gitu. Cuman kualitas gulanya korma beda dengan kualitas gulanya paya. Nah, di sini diurai oleh para ulama kenapa takjul fitri. Makanya Bapak Ibu, sampai hari ini di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu sebelum Covid, itu orang berbuka puasa semuanya di masjid dan di masjid-masjid kampung. Jadi 1 jam menjelang berbuka puasa, bahkan dari sholat asar mereka sudah tidak pulang, i'tikaf, baca Quran, baca doa, baca wiridan,
Ntar capek dia bangun sholat sunat mutlak, baca lagi Quran, begitu seterusnya. Begitu setengah jam mulai panitia itu menggelarkan taplak meja yang panjangnya 20 meter. Lebarnya kurang lebih 1 meter. Lebarnya 1 meter, kemudian panjangnya bisa jadi 20 meter, 30 meter, digelar panjang. Nah panitia itu ya sebelumnya malah dia ajak orang-orang yang masuk masjid disambutnya, ayo kita jalan di tempat saya duduknya untuk berbuka puasa. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, mempercepat berbuka puasa sekali lagi bukan makan. Tadi cuma korma minimal 1 butir, maksimal 7 butir. Dikunyah dengan halus banget. Setelah itu didorong dengan air putih 1 gelas. Kalau di Mekah pakai air zam-zam 1 gelas. Setelah itu dia berdoa, ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabat zama'u wa btalatil huruf wa sabatal ajr insyaallah ta'ala. Tambah lagi doa yang lain, ya Allah anak saya, ya Allah istri saya, ya Allah perusahaan saya, ya Allah para pemimpin saya, para pemimpin negara ini, ya Allah berikan taufik dan hidayah agar mereka bisa menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Doakan, terus doakan, berdoa. Begitu waktu qomat berbunyi, qomat sholat maghrib berjamaah, selesai sholat maghrib doa ringan, kemudian baru kita makan namanya. Nah itulah tugas gigi makan, mengunyah yang halus bisa jadi cuma 3 suap. Bisa jadi cuman ya 1 ekor lele yang enggak terlampau besar, cukup. Makanya betul-betul santai, relax, tidak terburu-buru. Tapi kalau adzan berkumandang atau maghrib datang, makan gado-gado sepiring, rujak buah mangkok, kolak mangkok, kemudian nasi 1 porsi. Ya Allah, gimana makannya? Ya rata-rata pengen buru-buru selesai. Gado-gado dulu dah. Ya 3 kali gigit langsung tendang. Mana ada vitaminnya? Yang ada sakit perutnya, karena perutnya harus menggiling makanan yang belum halus tadi. Akhirnya nggak sampai target. Daripada makan bukan kenyang targetnya. Makan targetnya adalah vitamin. Nah vitamin itu kan santan. Santan itu tidak mungkin kelapa tua dibelah-belah atau diparut dan parutan kasar, ada santannya. Parut yang parut dan halus, kemudian di blender lagi, semuanya jadi santan. Nah makanan pun demikian. Makan haluskan di mulut dulu. Setelah halus banget, dorong baru oleh lidah kita ke dalam. Itu tidak perlu banyak-banyak. Otomatis sumu tasihu wa taktasidu, puasalah anda akan sehat, pasti sehat. Kalau udah sehat, wa taktasidu, pasti hemat. Emang kenapa? Lah coba datang ke mitra Pak, mitra keluarga datang, daftar, kemudian periksa dokter, terus kasih kertas kecil buat kertas, terus bawa ke apotek, terus tanya, udah selesai, dipanggil Pak Abdullah, datang Pak Abdullah ke kasir, berapa duit deh? Enggak mahal, cuma 3 juta. Habis tuh duit di kantong 3 juta. Kenapa? Karena tadi perutnya melilit, sakit bener. Otomatis kagak hemat. Kenapa nggak sehat? Ya kalau sakit pilek sakit ringan kan di rumah juga ada obatnya. Ada obatnya, air hangat, ada. Kalau kelihatan agak gatal-gatal kena kutu air, ada daun sirih sama daun miana, rebus kemudian diredam dikit-dikit. Kan tidak perlu ke dokter. Karena emang kita jalan kaki, hujan becek,
air pada mamprot ke kaki, di sela-sela jari kaki masuklah kutu air. Agak ribet, ada daun sirih di rumah. Ya. Ambil daun sirih 3 lembar, daun miana 2 lembar, kemudian digodok anget-anget dah, keluarin enggak sampai hancur, sudah cukup agak, pokoknya sudah larut. Kemudian kita ambil, kita rendam dikit-dikit, kasih garam, udah hilang tuh kutu air, hilang. Nah, tapi kalau penyakitnya gara-gara dari perut, berat Pak. Al-Ma'idah baitudah, perut besar adalah sumber segala macam penyakit. Disitulah rahasia puasa. Jadi untuk bisa mencapai target sumu tasihu, puasalah anda akan sehat, watak tasidu, dan akan hemat. Nah ini kebanyakan kita masih belum berubah. Saya perhatikan banyak di antara kita yang puasa belum berubah polanya. Bukanya di masjid dan musola. Ayo menjelang berbuka puasa datang ke masjid, ya, bawa korma. Kalau ada ya untuk 10 orang silakan, berarti cuma 30 butir. Kalau nggak ada ya untuk kita sendiri, masing-masing bawa sendiri air putih sama korma 3 butir, maksimal 7 butir. Kalau lebih ya bisa. Dan masuk masjid tidak boleh masuk bawa nasi, tidak boleh bawa pecak ikan mas, tidak boleh bawa pecel lele. Bolehnya cuman apa? Korma saja. Atau tadi buah-buahan di kita yang kecil-kecil tapi manis-manis. Ciplukan 3 biji, tahu ciplukan? Cecenet, ya, buah cecenet 3 biji buat buka itu. Waduh. Nah, sudah itu kita sholat maghrib kan nyaman. Habis sholat maghrib pulang pun kita tidak makan berlebihan. Kalau perlu cuma makan buah saja, entah pisang, entah jeruk, entah melon, entah kecapi. Setelah itu kita tidak perlu makan nasi yang banyak-banyak. Kalaupun mau makan silakan, tapi jangan banyak-banyak. Maka badan kita sholat raweh berapa? Mau berapa rakaat? 30 kuat, 20 kuat. Lah bagaimana mau kuat raweh? Udah habis begitu adzan maghrib berkumandang makan, beg. Perut gebeg. Hanya mau jalan sholat raweh, jalannya pelan, goyang. Kenapa? Kekenyangan. Begitu imam baca surat yang agak panjang dikit, lama amat imam, lendok bener ya. Di Mekah imam setiap malam baca 1 juz, kunutnya bisa sampai setengah jam. Nah, kita kagak ada lagi yang di belakang kita. Ada pulang semua. Nah Pak, pola puasanya belum juga mau berubah. Ayo robah. Enggak pertama memang agak sulit terubah, tapi kita rubah. Ayo berbuka biasakan di masjid dan di musola bersama tadi teman-teman. Kemudian tadi setelah itu kan nggak terburu-buru, sholatnya juga jadi tepat waktu. Makan nanti setelah sholat maghrib, enak juga, santai, nggak terburu. Nah kalau kita makan sebelum sholat maghrib, terbayangkan belum sholat maghrib, akhirnya terburu-buru, maka makanan nggak halus. Kalau nggak halus, resikonya perut kita, Pak. Perut kita ini kesian. Nah ini pola puasa, bentuk puasa yang Nabi dan para sahabatnya, para generasi sahabat, para generasi yang ikut generasi sahabat dan seterusnya, hanya mereka dapatkan hemat, sehat dan hemat. Ini dari yang namanya sunanusiyam. Yang berikutnya adalah al-jud. Di Ramadan memang diusahakan lebih murah kita. Targetkan, budgetkan setiap hari sesuai kantong kita isinya. 1.000, tiap hari jadwalkan 1.000. Kalau sempat gak bawa, rapel 2-3 hari berarti 3.000.
Budgetkan 1 bulan, jangan kalau nggak dibudgetkan nggak pernah dapat Pak, nggak kebagian terus, habis terus buat beli cendol. Budgetkan Ramadan saya kuatnya berapa? 1.000 per hari berarti 30.000. Kalau 2.000 berarti 60.000. Kalau 5.000 berarti 150.000. Saya tiap hari keluarkan. Kenapa? Apalagi masukkan kotaknya itu setelah maghrib sebelum terbit fajar. Kenapa? Karena kalau pas malam Lailatul Qadar, nilai sedekah kita yang 1.000 perak itu 80 tahun lebih Bapak bersedekah 1.000 perak tiap hari, itu pahalanya luar biasa. Kena Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam terakhir, setelah maghrib sampai sebelum terbit fajar, kotak masjid, kotak musola, kantong infak dan kantong-kantong sedekah masukkan di malam hari. Al-Jud, Nabi dan para sahabatnya dan seterusnya sampai hari ini masih teruskan oleh orang-orang Madinah. Kalau sudah Ramadan itu rebutan membagi, rebutan berbagi dengan Masya Allah. Nah ini makanya kesempatan, karena pahalanya Pak, sedekahnya sesuai kemampuan. Ya kalau yang budgetnya lebih gede lebih besar lagi. Ya, nanti jangan yang memang duitnya banyak sedekah cuma 1.000. Ya, gimana ceritanya? Ya nanti bisa pendapatannya bisa dikurangi oleh Allah, nanti berkapasitas 1.000. Nah, kalau dapatnya banyak kan Allah kasih, ya kita keluarkan banyak kan sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ini al-jud. Itu salah satu kesunahan puasa di bulan Ramadan. Kita jadi ada kemurahan lebih, ya, kedermawanan yang lebih. Kita jangan sampai luput setiap malam ada infak dan sedekah yang kita keluarkan untuk kita. Untuk siapa? Untuk kita. Karena duit yang kita punya adalah duit yang kita serahkan ke masjid, yang kita serahkan ke musola, yang kita belanjakan untuk kepentingan agama Allah. Itulah duit kita. Duit yang kita depositkan, yang kita tabungkan, yang kita rupakan rumah, yang kita rupakan kendaraan, itu bukan punya kita. Kita meninggal, itu adalah warisan anak cucu, warisan istri kalau kita meninggal. Kalau istri meninggal, warisan anak dan suami. Nah ini saja barangkali Bapak-bapak, sekedar pengantar olahraga di hari Ahad. Jadi kalau ada yang mau nambah, saya senang sekali. Atau ada yang mengingatkan, Ustaz tadi lebih tuh tolong gunting, ya saya siap menggunting. Ustaz tadi ada yang kurang tolong ditambah, saya siap menambah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada kan? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, Bapak bisa duduk sekarang jam 6 kurang 4 ya. Benar itu jamnya depan. Ya berarti kalau suruknya sekarang 54. Jam 5.54. Jadi masih kurang sekitar 6 menit. Jam 6 kurang 6 menit itu masuk waktu syuruk. Nanti tambah 5 menit baru sholat syuruk, habis itu baru pulang kalau mau ikut sholat syuruk. Enggak ya enggak apa-apa, sunnah. Cuman sayang sunnah itu kan hadiah, sehadiah nggak diambil gitu. Silakan kalau nggak ada pertanyaan segera kita tutup. Ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.